Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kelasnya masih sepi seperti biasanya. Saya benar-benar rindu kalian semua. Hanya saya dan imajinasi saya. Sepertinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada. Selain itu, kita juga belajar mengenai bagaimana cara menyanyi dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tari kreasi daerah. Kita akan belajar mengenai apa itu tari kreasi daerah, mempelajari macam-macam jenis tari daerah, dan juga yang terakhir mempelajari salah satu gerakan tari tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Seni, budaya, dan prakarya, tema F, aku dan cita-citaku. Subtema 2, pembelajaran 2, 5, dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, minggu lalu, kita sudah belajar mengenai tempo dan cara menyanyi yang baik dan benar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tari kreasi daerah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menjelaskan apa itu tari kreasi daerah. Lalu, kita mempelajari macam-macam tarian daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang terakhir, kita mempelajari gerakan tari tradisional dari Bali. Kenapa dari Bali? Karena sebelumnya ada banyak sekali contoh tari tradisional. Karena tidak mungkin untuk menjelaskan semuanya, jadi Bapak ambil satu contoh. Menjelaskan tari kreasi daerah. Yang pertama, penari. Sebelum membahas tentang tarian, kita harus tahu penari itu apa. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Karena tema kali ini mengenai cita-cita, kita juga harus membahas pekerjaan tentang penari. Barangkali ada murid-murid atau kalian yang ingin menjadi seorang penari, entah itu penari tradisional ataupun tari modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Dikreasikan di sini bermakna diubah, ditambahi atau dikurangi, menambah gerakan yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia, karena kita semua tahu Indonesia adalah negeri yang sangat besar dan memiliki banyak sekali suku bangsa. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Karena kita sendiri juga sudah tahu bahwa masyarakat di Indonesia sangat beragam jenisnya, baik itu suku, agama, dan lain-lain. Ayo perhatikan beberapa contoh gambar tari daerah Indonesia berikut. Tari pendet dari Bali. Kemudian ada tari remo dari Jawa Timur. Tari saman dari Aceh. Tari piring dari Sumatera Barat. Mungkin salah satu dari gambar tari berikut pernah kalian lihat, karena ini adalah salah satu dari tarian-tarian yang populer atau sering sekali ditayangkan di tempat umum atau di TV-TV. Indonesia negara yang sangat kaya akan budaya. Salah satunya adalah tarian daerah. Setiap tari daerah memiliki makna sendiri. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa tari tradisional adalah tari yang memiliki makna. Banyak gerakan-gerakannya memiliki makna khusus. Di sini misalnya tari saman dari Aceh diciptakan untuk menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu agung atau tamu dari luar negeri berkunjung, biasanya disambut menggunakan tari saman yang tadi gambarnya sudah Bapak tampilkan. Contoh lainnya, tari piring dari Sumatera Barat mempunyai makna kegotong royongan dalam bekerja sama.
Nah, selain itu, berikut ini adalah contoh-contoh tari daerah dari beberapa provinsi di Indonesia. Dari Aceh, ada tari daerah Sayudati dan Saman, tadi sudah kita bahas. Di Sumatera Utara ada tari tortor. Sumatera Barat ada tari piring, tari payung, tari tabuk. Dari Riau ada joget, ada lembak tanda. Dari Lampung ada jangget, ada melinting. Dari Jakarta ada tari yapong dan tari topeng. Dari Jawa Barat ada tari jaipong, tari merak. Jawa Tengah ada serimpi dan bambang cakil. Dari Jawa Timur ada tari reok Ponorogo dan remo. Dari Bali ada legong, ada kecak, ada pendet. Dari NTT ada tari perang dan tari goyang lameng. Dari Kalimantan Selatan ada tari radah rahayu. Dari Sulawesi Selatan ada tari kipas dan tari bosara. Dari Maluku ada tari cakalele dan tari lenso, dan dari Papua ada tari musio. Sebenarnya ada banyak tarian daerah lainnya, tetapi jika disebutkan semua tidak akan cukup waktunya. Karena di Indonesia sendiri ada ratusan suku dan setiap suku biasanya memiliki tarian tradisional tersendiri. Nah, mempelajari gerakan tari tradisional dari Bali. Berikut Bapak memberikan contoh sejarah dari salah satu tari di Bali. Bapak mengambil contoh tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali. Tari kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga satu ke bunga lainnya. Jadi gerakan tarinya meniru gerakan kupu-kupu. Nah, ini contoh penari-penarinya. Cantik-cantik kan? Baik pakaiannya, gerakannya, aksesorisnya. Bagaikan kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan tarian yang berasal dari Bali. Tari kupu-kupu diciptakan oleh Iwayan Bareta, seniman dari Indonesia yang sangat membanggakan dan telah menciptakan banyak sekali karya semasa hidupnya. Ia menciptakan tari kupu-kupu dan beberapa tari-tarian lainnya. Contohnya tari Tani, tari Yuda, Pati, dan lain-lain sejak tahun 1960. Seperti tarian Indonesia pada umumnya, tari kupu-kupu juga memiliki makna di balik tarian yang mereka lakukan. Banyak makna positif yang dapat kita tarik dari tari kupu-kupu sehingga tari kupu-kupu menjadi salah satu tari kebanggaan Indonesia dan juga sebagai tarian yang disuguhkan kepada tamu negara ketika berkunjung di Indonesia. Seperti kalian lihat di gambar, sepertinya tarian itu dilakukan di dalam istana kenegaraan untuk menyambut tamu luar negeri. Secara filosofis, secara maknanya, tarian kupu-kupu adalah penggambaran kedamaian, keindahan, dan juga eksotisme dari Pulau Bali. Gerakan yang gemulai dengan komposisi gerak yang dinamis juga menawan, menjadikan tari kupu-kupu berbeda. Selain itu, nuansa damai juga tercermin dari penari Bali tari kupu-kupu ini, membuat tari kupu-kupu menarik dan sangat indah. Tari kupu-kupu biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni, sesuai dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Ada berbagai versi tapi semuanya kurang lebih sama, memiliki selendang dan sayap kupu-kupu sebagai aksesoris hiasannya. Nah, sekian pembelajaran hari ini mengenai tari tradisional, tari kreasi daerah. Untuk tugas hari ini, mengerjakan evaluasi 2 halaman 86 SPDP nomor 25-30, hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.